Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, dan kepada siapapun yang mengikuti ibadah bersama kami saat ini, Minggu tanggal 14 Februari tahun 2021, GKJW Jemaat Malang. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Bapak, Ibu Jemaat yang terkasih, sekarang ini kita masuk dalam Minggu Transfigurasi, yaitu peristiwa terjadinya perubahan wajah dan wujud dari Tuhan Yesus. Ketika berada di puncak gunung dan bertemu dengan Elia dan Musa, sehingga iman kita saat ini dan seterusnya tidak boleh ragu lagi untuk mengakui dan bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Mesias yang ditunggu-tunggu kehadirannya di dunia untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Jemaat milik Tuhan, ibadah saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Dr. Andes Sumardiono. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengawali ibadah dengan mengagumkan nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 18. Kita menyanyikan bait pertama dan kedua, Allah hadir bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita teduhkan hati kita dan kita memasuki ibadah yang kudus. Baiklah, dalam hati kita masing-masing mengucap demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada saat ini, saya membaca dari surat 2 Petrus pasal 1, ayat yang ke-16, 17, dan 18. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa,
ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Demikian firman Tuhan, kita terima, kita sambut dengan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita menyanyi melalui kidung jemaat 10 bait 1 dan 4. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, mengakui segala kekurangan dan dosa-dosa kita, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Saat ini kami datang ke hadapan Tuhan dengan membawa segala kelemahan dan cacat celah kami. Karena dalam kehidupan sehari-hari yang kami jalani, kami masih sering kali hidup di dalam dosa. Namun kami bersyukur bahwa kami senantiasa diingatkan tentang cinta kasih Kristus, yang kami yakini berkenan mengulurkan tangannya untuk mengampuni dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami. Terima kasih Tuhan atas pengasihan dan pengampunan-Mu atas kami. Terpujilah Kristus Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada setiap orang yang dengan jujur dan tulus hati mau mengakui segala kekurangannya, pelanggarannya, dan benar-benar mau menundukkan diri di bawah kuasa Tuhan, Tuhan berkenan memberikan pengampunan dan bahkan berita anugerah. Saya bacakan berita anugerah dari surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian firman Tuhan. Kita memuji Tuhan melalui kidung jemaat 28 bait 1 dan 2. Hapuskan dosaku.
Kepada setiap orang yang dengan jujur dan tulus hati mau mengakui segala kekurangannya di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan memberikan pengampunan bahkan anugerah-Nya. Saya bacakan berita anugerah dari surat Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 39 bait pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita datang berat Tuhan, kita memohon pertolongannya. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami hidup di tengah dunia yang semakin banyak tantangan dan pergumulan. Tidak mudah hidup sebagai orang yang benar dan setia di tengah-tengah dunia seperti ini. Oleh karena itu kami memerlukan terang yang datangnya dari Tuhan sendiri, agar langkah-langkah perjalanan kami benar di hadapan Tuhan. Untuk itu saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Kami memohon Engkau sendiri yang berkenan hadir tengah-tengah kami, menerangi pikiran dan hati kami, agar setiap kata yang muncul dari sabda-Mu menuntun kami, mendorong kami, untuk mengejar apa yang baik, apa yang benar, seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang tidak baik. Demikian Tuhan, doa kami serahkan dalam percaya kami kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-9, ayat yang kedua sampai dengan 9, yang demikian bunyinya. Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan 9, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah,
satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sebuah acara perkabungan saya bertemu dengan kawan lama. Sekitar 10 tahun saya tidak berjumpa. Nah, saya mengenalnya sejak muda. Dan saya tahu bahwa beliau sosok yang cukup aktif dan saleh dalam bergereja. Namun ketika bertemu dengan saya, dia membisikkan sesuatu. Dia mengatakan begini, "Mas, aku nembe nderek Gusti." Saya agak terkejut dengan ungkapan itu. Saya baru saja mengikut Tuhan. Saya terkejut karena saya tahu bahwa beliau itu cukup aktif di gereja. Baru setelah ngobrol agak lama, saya menjadi jelas bahwa ternyata yang disebut atau dimaksud dengan aku nembe nderek Gusti adalah soal integritas. Satunya kata dan perbuatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang untuk bisa sampai pada titik satunya kata dan perbuatan itu tidak mudah. Saya kenal banyak orang yang usianya bisa sebaya, bisa di atas saya, tetapi masih jauh dari itu. Sehingga ketika dia mengatakan bahwa aku nembe nderek Gusti, saya mengambil kesimpulan bahwa teman saya ini sudah cukup punya akar yang kuat dalam hidup, dalam iman. Cerita banyak, dia mengatakan bahwa apa yang dia katakan itu melewati proses yang tidak mudah. Yang jelas adalah kehausan untuk mengenal Kristus dan karyanya. Dan kesungguhan untuk mendapatkan kelegaan dari dahaga itu, dia akhirnya sampai pada titik integritas, satunya kata dan perbuatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya membaca teks kita pada saat ini, bacaan kita saat ini itu berkali-kali. Nah, pertanyaan yang selalu muncul adalah, apa pentingnya Petrus, Yakobus, Yohanes diajak oleh Yesus ke gunung
lalu diperlihatkan sosok Yesus yang diselimuti oleh cahaya terang, cahaya kemilau. Yang kita sebut transfigurasi, mengalami perubahan bentuk. Apa pentingnya Petrus, Yakobus, Yohanes dibawa ke atas gunung, lalu melihat Yesus yang diselimuti oleh cahaya terang itu? Apakah tidak cukup para murid menyaksikan di depan mata mereka sepanjang pelayanan bersama-sama dengan Yesus? Yesus yang melakukan banyak hal yang ajaib. Orang sakit disembuhkan, kerasukan dibebaskan, orang buta dicelikkan, mati dihidupkan. Ada begitu banyak yang bisa mendukung, menguatkan keyakinan mereka bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi mengapa harus dibawa ke atas gunung kemudian melihat sosok Yesus yang diterangi oleh cahaya yang sangat terang? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah setelah saya coba renung-renungkan, mungkin memang ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Bahwa keadaan pada waktu itu tidak seperti yang kita alami saat ini. Keadaan sosial, politik, budaya, keagamaan pada waktu itu memang menuntut bekal yang cukup bagi para murid untuk memberitakan Injil. Karena tantangan yang ada di depan mata itu begitu besarnya. Misalnya, nama Yesus pada waktu itu masih menjadi kontroversi, pro dan kontra. Ada yang mengagumi, tapi lebih banyak yang membenci, bahkan menilai Yesus sebagai sosok yang berbahaya. Kalau kita perhatikan cerita-cerita di Injil sangat jelas bagaimana Yesus di berbagai tempat itu mendapat perlawanan. Satu lukisan betapa tantangan tidak mudah. Lalu juga bahwa orang-orang Yahudi itu orang-orang yang punya keyakinan, punya pemahaman yang sangat kuat. Sosok yang sangat berwibawa di depan mereka bukan Yesus, tapi Musa dan Elia. Bagi orang Yahudi, Musa sosok yang luar biasa, karena sosok itu representasi dari hukum-hukum Tuhan. Dia yang membawa 2 loh batu dan yang mendampingi umat Israel dalam perjalanan di padang gurun. Kemudian sosok Elia, representasi para nabi yang menjaga kiprah perjalanan umat Israel melalui peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, teguran. Nah, sosok itu begitu kuat. Dan juga Yesus mengerti bahwa saat kematiannya tidak lama lagi. Nah, ketika saat kematian Yesus tidak lama lagi, maka para murid tidak ada lagi sosok yang mendampingi secara fisik. Nah, mereka butuh iman yang berakar. Nah, sementara ini memang mereka bersama-sama dengan Yesus, tetapi mungkin masih dekat dengan permukaan pengenalannya terhadap Yesus. Nah, itulah sebabnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes oleh Yesus dibawa ke atas gunung, hanya berempat. Dan di atas gunung itu terjadi peristiwa yang tidak biasa. Yesus diselimuti oleh cahaya terang. Dan tidak hanya itu. Di atas gunung itu juga hadir sosok yang dikagumi oleh umat Yahudi, Musa
dan Elia. Petrus menyaksikan bahwa pada waktu itu Yesus bersama Musa dan Elia, mereka bercakap-cakap, mereka berdialog, mereka tidak dalam perjumpaan semu. Mereka berdialog dan mereka merancang sesuatu. Kalau di kitab Injil Lukas itu ada penjelasan yang lebih lengkap. Dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 31 saya bacakan, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara. Di dalam perjumpaan itu ada dialog tentang misi yang diemban oleh Yesus. Berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem, perjalanannya menuju ke jalan penderitaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menghayati, saya melihat bahwa peristiwa di puncak gunung ini, di situ kita melihat ada rangkaian karya Allah yang berlangsung amat rapi. Mulai dari kehadiran sosok Musa yang adalah representasi hukum dan aturan-aturan dari Tuhan. Kemudian sosok Elia, representasi kiprah para nabi. Dan sosok Yesus sendiri sebagai wujud dari penggenapan apa yang sudah ditulis dalam perjanjian lama. Nah, Petrus dan teman-teman ketika melihat apa yang ada di depan mereka, bahasa Jawa mungkin lebih tepat, mereka kami tenggengen, mereka terpesona, berada di tengah-tengah keadaan yang di luar nalar mereka. Sehingga mereka tenggelam dalam kebahagiaan, tenggelam dalam ketentraman dan kedamaian yang amat dalam. Nah, mereka ingin menikmati keadaan seperti itu selama mungkin. Oleh karena itu Petrus dengan segera mengutarakan isi hatinya, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini, baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Namun begitu Petrus selesai berkata-kata, seketika keadaan seperti semula. Hanya ada Yesus dan Petrus dan Yakobus dan Yohanes. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat disangkal bahwa walaupun perjumpaan di atas gunung itu hanya sebentar, tetapi menjadi pengalaman yang amat membekas. Pengalaman yang tak terlupakan bagi Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan tidak hanya pengalaman yang tak terlupakan, tetapi pengalaman itu memantapkan keyakinan iman mereka tentang siapakah Yesus. Mereka diperkenankan mencicipi, menyaksikan kemuliaan Yesus yang tidak bisa dialami oleh orang lain. Dan ini tentu pengalaman iman yang sangat istimewa. Pengenalan para murid terhadap Yesus menjadi semakin utuh, semakin lengkap, semakin sempurna. Dan itu menjadi modal, bekal yang sangat besar faedahnya bagi mereka ketika mereka harus berhadapan dengan dunia dengan segala tantangannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang penting menurut hemat saya untuk saat ini adalah apakah pengenalan yang lebih lengkap dan dalam terhadap Yesus itu membuahkan
gaya hidup istimewa pada para murid. Nah, itu yang penting. Apakah pengenalan yang semakin utuh tentang Yesus akan membuahkan gaya hidup yang istimewa? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya mengambil contoh satu saja, yaitu sosok Petrus. Dan contoh yang saya ambil, ini bukan contoh yang fenomenal, tapi contoh yang biasa saja. Bukan Petrus yang berjalan di atas air, bukan. Tetapi contoh ketika Petrus mengalami kegelisahan. Petrus dengan sangat cepat terusik hatinya. Petrus dengan sangat cepat itu mengoreksi diri. Bukan karena didesak oleh siapapun, tetapi semata-mata hanya karena pandangan matanya berpapasan dengan pandangan mata Yesus. Di Injil Lukas pasal 22 ayat 61 dan 62, begini. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Perhatikan di sini, hal sederhana. Hanya dengan tatapan pandangan mata, sudah cukup mengusik Petrus untuk melakukan koreksi diri. Hanya dengan pandangan mata sudah cukup untuk mengakui kesalahan. Dalam ilmu moral ini disebut moral tinggi. Moral tinggi itu seseorang yang sangat cepat menemukan kesalahannya sendiri dan mengakuinya dan memperbaiki. Bukan karena didesak, tetapi karena ada kegelisahan dalam dirinya. Nah, saya melihat bahwa Petrus salah satu buahnya pengenalan yang dalam dengan Kristus, punya kepekaan untuk meletakkan yang benar itu jauh di atas yang buruk. Nah, mungkin ada yang protes. Ya, bukankah Petrus suka sombong? Juga menyangkal Yesus. Benar. Tetapi Petrus tidak keras hati. Nah, kuncinya di situ. Petrus tidak keras hati. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi orang yang mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Bukan karena didesak orang lain, tapi karena kesadaran batinnya. Petrus memiliki akar yang cukup kuat. Sehingga pada saat tertentu ketika suasana menuntut dia reaktif, dia gagal. Tetapi pada saat tertentu dia dengan sangat cepat mengakui kesalahannya. Nah, kalau kita ingin tahu lebih banyak tentang Petrus yang punya akar yang kuat, kita bisa membaca di bagian Injil yang lain, misal Yohanes, pasal 21, ayat 15-19, percakapan pribadi dengan Yesus. Dan juga pada akhir perjalanan pelayanan Petrus,
menurut cerita yang beredar, Petrus mati sebagai martir. Dan konon sebagai martir dia disalib, tetapi disalib bukan seperti kita melihat Yesus disalib, tetapi kepalanya di bawah. Dan itu puncak iman. Jadi grafik iman Petrus itu grafik yang terus menanjak dan akan sampai pada puncak. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Minggu Transfigurasi itu yang pertama memang mengajak kita mengingat bahwa kita tidak perlu ragu siapakah Yesus. Dia memang hadir di tengah-tengah manusia sebagai manusia, tetapi dia sosok yang mulia. Kemuliaannya disingkap sedikit di depan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah setelah kita tahu Yesus itu memang Mesias, Yesus itu benar Tuhan, lalu apa? Apa yang kemudian kita lakukan? Membuahkan apa? Nah, ini yang saya kira perlu menjadi bahan pergumulan kita. Dari sini saya kemudian mengerti dengan baik mengapa teman saya yang usianya sudah di atas 50 baru mengatakan, "Mas, aku nembe nderek Gusti." Nah, pada saat itu mengenal Kristus dan karyanya dan pengenalannya itu tidak di permukaan, tapi dalam kedalaman. Yang kemudian keluar dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan bekal firman Tuhan ini kita menyiapkan diri untuk memasuki minggu-minggu Prapaskah yang akan kita mulai minggu depan. Biar kita menata diri, siapakah Kristus di depan kita? Dan buah apakah yang sudah kita hasilkan? Sejenak kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kami mohon untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya seluruh penjuru dunia, mari kita perbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan kembali ke tempat duduk. Kita akan menghayati persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Ibu Evi, berserah kepada Yesus. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. Bapak, Ibu, dan saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas sapaan firman-Mu. Terangilah hati kami, terangilah pikiran kami, agar setiap kata yang datang dari firman-Mu menuntun langkah kami melakukan kehendak-Mu. Ajarilah kami untuk senantiasa mengingat akan kuasa kasih dan berkat-Mu, sehingga kami belajar untuk menata diri dengan sebaik-baiknya, baik dalam menata kehidupan bersama di tengah-tengah keluarga, dalam pergaulan dengan sesama, juga ketika kami
bekerja. Kami ingin setiap hal yang kami lakukan diterangi oleh kesetiaan kami kepadamu. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan Tuhan untuk menyerahkan gereja Tuhan di muka bumi. Begitu besar tantangan pergumulan godaan, kami mohon berkat-Mu untuk setiap pemimpin gereja. Engkau mampukan untuk benar-benar menundukkan diri di bawah kuasa-Mu, supaya yang ada dalam pikirannya dan keinginannya adalah apa yang benar, apa yang baik menurut kehendak Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk Gereja Kristen Jawi Wetan. Tuhan berkati pelayan harian Majelis Agung, pelayan harian Majelis Daerah, dan juga pelayan harian setiap majelis jemaat. Di tengah-tengah masa pandemi yang tidak mudah ini, Tuhan, kuatkan dan teguhkan setiap pelayan-Mu, agar tidak goyah dalam kesetiaan dan kesungguhan dalam melayani Engkau, agar setiap kegiatan program yang dijalankan mengeluarkan buah. Secara khusus kami serahkan Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang. Tuhan berkati majelis jemaat, komisi panitia, pokja, biar mereka bersatu hati dengan kesungguhan melayani Tuhan, tidak ada satu warga pun yang tertinggal, sehingga kami boleh merasakan persekutuan yang kokoh kuat dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mengingat saudara-saudara kami warga jemaat, mereka yang berada dalam keadaan yang berat karena pergumulan kehidupan rumah tangga mereka, karena pergumulan pribadi mereka, atau karena mereka yang sedang mengalami penderitaan karena sakit, penyakit yang dialaminya. Kami datang ke hadapan Tuhan membawa mereka semua. Kami memohon Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan oleh saudara-saudara kami, baik untuk meringankan beban kehidupan mereka, maupun untuk mendapatkan kekuatan dan pemulihan kesehatan. Campur tanganilah ya Tuhan. Lebih daripada itu, mampukan kami semua mengucap syukur dalam setiap peristiwa, agar kami tetap mengimani bahwa karya Tuhan terus berlangsung atas kami. Kami mengingat anak-anak kami mulai dari yang masih balita, kanak-kanak, remaja, pemuda. Kami juga memohon kepadamu, biar setiap langkah yang mereka ayunkan, mereka mendapatkan penyertaan dari Tuhan melalui keteladanan dari para orang tua atau mereka yang mendampingi, agar anak-anak kami, langkah-langkah mereka adalah langkah-langkah yang memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, yang saat ini sedang berhadapan dengan krisis yang tidak mudah. Kami mohon biarlah roh Tuhan yang kudus melimpahi mereka dengan hikmat-Mu, agar berbagai persoalan yang amat pelik yang dihadapi bangsa kami, baik kesehatan, ekonomi, politik, sosial, keamanan,
Mereka Engkau mampukan memecahkan persoalan, menemukan jalan keluar, dan tidak membawa bangsa dan negara ini kepada krisis yang lebih parah. Topanglah mereka dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami pribadi lepas pribadi memerlukan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Beri kami kekuatan, kejernihan akal budi, agar kami boleh hidup tengah-tengah dunia yang berat, tetapi kami tidak takut karena Engkau menyertai dan mendampingi kami. Bapa yang Maha Kasih, setelah ibadah ini, kami akan kembali ke tengah-tengah dunia dengan segala tantangan dan pergumulannya. Sertai kami, agar kami tidak larut di dalamnya, tetapi kami boleh semakin mengenal karya-Mu dan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia, sehingga kami menjadi semakin kokoh, berakar dalam mengikut Engkau. Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke depan dalam pimpinan tangan-Mu. Kiranya Engkau jauhkan dari yang tidak baik. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita semua dijadikan umat yang berbahagia karena kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam memelihara kehidupan kita. Ketika kita bangun di pagi hari, Tuhan sudah melengkapi kita dengan kekuatan. Ketika kita sakit, Tuhan senantiasa memberkati kesembuhan. Ketika kita sedih, Tuhan menghibur kita dengan sukacita. Jadi ketika hidup kita selalu mengandalkan Tuhan, kuasa dan kasih-Nya, akan menghiasi hidup kita dan menjadi berkat damai sejahtera. Oleh karena itu, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menyerahkan persembahan kepada-Nya, seperti firman Tuhan dari kitab Mazmur bab 107 ayat 21 sampai 22 yang demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 364, bait yang pertama, berserah kepada Yesus. Ku
Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur kehadirat-Mu, kuasa dan kasih-Mu sungguh besar untuk hidup kami. Tuhan selalu memberkati kami setiap hari, tanpa mempertimbangkan dosa dan pelayanan kami kepadamu. Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan persembahan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami, agar bermanfaat untuk mewujudkan kerajaan-Mu melalui pelayanan di gereja kami. Berkati pula pengelola persembahan kami dengan roh hikmat dan kebijaksanaan, agar dapat mengelola dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Atas firman-Mu yang diberitakan dan sudah kami dengar saat ini, kiranya juga Tuhan berkati, agar kami tidak hanya sebagai pendengar dan pewarta, tetapi dapat menjadi pelaku firman yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian Tuhan, doa dan ungkapan syukur kami, yang kami pinta di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama terus menerangi perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia. Kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 370 bait yang pertama. Terimalah berkat Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan selamanya. Amin.